Yare yos. Oke. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Channel yang cuman ngejar cuan buat gajian di YouTube ya. Jadi please jangan ditonton ya. Tapi kalau ada yang mau nonton ya monggo silahkan ya. Masa dilarang kalau ada yang mau nonton? Oke. Ini ada informasi yang menurut Mang Adun sih cukup sip ya. Sangat menarik, bahkan ini yang nge-share informasi siapa? Van Vinh Thuan, seperti itulah ya. Beliau juga menyematkan sedikit sumber ya untuk kita ketahui dasar-dasarnya beliau nge-share informasi itu. Dan informasi apa itu kita terjemahkan langsung saja. Oke, mudah-mudahan ini bermutu ya. Oke, siap. Planet Rock akan menerima kontrak cerdas setelah 30 Januari 2024. Soroban baru saja mendapat dua pengumuman penting. Satu, kami secara resmi libur 2 minggu dari tanggal 30 Januari. Itu berarti kita tinggal 2 minggu lagi dari pemungutan suara protokol 20 yang membawa Soroban ke Stellar Mainnet. 2. Protokol 20 akan menandai peningkatan paling transformatif pada jaringan Stellar hingga saat ini. Stellar juga segera memperbarui protokol versi 20. Semua yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan protokol 30 Januari dan 20 suara menghadirkan kontrak pintar ke Stellar Mainnet. Kesimpulan, setelah 31 Januari 2024, Planet Rock akan resmi memiliki smart contract dan dapat bertransaksi dengan blockchain lain termasuk Bitcoin dan Ethereum. Jangan bilang Pi tidak menentang. Oke, terus apa kita baca dulu ya. Itu Planet Rock akan memiliki smart contract setelah 30 Januari 2024. Soroban itu yang tadi. Oke, memang tidak menentang mana ya tadi. Coba kita baca. Ini kok kayak yang tadi. 30 Januari 2024 Soroban baru saja menyampaikan dua pengumuman penting. Kami secara resmi itu yang tadi ya, langsung saja Stellar juga. Maksudnya ada dua versi terjemah. Langsung saja Stellar juga dengan cepat mengupdate beritanya. Oh, di sini beda nih ya. Langsung saja Stellar juga dengan cepat mengupdate beritanya. Semua yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan pemungutan suara protokol 20-30 Januari menghadirkan kontrak pintar ke Stellar Mainnet. Kesimpulan, setelah 31 Januari 2024 Planet Rock secara resmi akan memiliki kontrak cerdas dan dapat berdagang dengan blockchain lain termasuk Bitcoin dan Ethereum. Jangan bilang Pi Anda tidak punya anti. Maksudnya apa ya? Tidak punya anti. Semoga komen. Ini ada sedikit terjemahan yang cukup membingungkan ya kalau di bahasa Indonesia kan. Kesimpulannya, setelah 31 Januari 2004 Planet Rock akan resmi memiliki smart contract dan dapat bertransaksi dengan blockchain lain termasuk Bitcoin dan Ethereum. Jangan bilang Pi tidak punya apa-apa. Seperti itu ya. Coba kalau yang lain barangkali ada yang tahu ya maksudnya. Tadi di sini yang terjemah pertama kita ada bahasa menentang ya. Itu dia. Jangan bilang Pi tidak menentang. Oke, artinya Pi berarti pasti menentang ya. Terus yang itu juga jangan bilang Pi tidak punya apa-apa anti. Oke, terjemahan memang sedikit membingungkan ya. Jadi kita coba cek di sini dulu ya. Barangkali di sini ada clue yang bisa kita dapatkan, petunjuk ya. Kami secara resmi libur 2 minggu mulai dari tanggal 30 Januari. Itu berarti kita tinggal 2 minggu lagi dari pemungutan suara protokol 20 yang membawa Soroban ke Stellar Mainnet. Oke, itu nggak ada. Coba di yang satunya, ini dia, kita terjemahkan lagi. Semua yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan pemungutan suara protokol 20 Januari 30 menghadirkan kontrak pintar Stellar Mainnet. Kami secara resmi libur 2 minggu itu berarti oh itu yang tadi ya.
ini nih ada sedikit membingungkan di yang satu ini ya. Kalau soal pertanggalnya kayak Mang Adun cukup jelas ya di situ ya, bahwasanya intinya terhubung. Cuma pas di bagian beberapa ada satu kalimat lah ya. Nah, yang di bagian jangan bilang Pai tidak menentang, berarti itu Pai akan menentang ya mungkin maksudnya. Karena kan di situ katanya dan dapat bertransaksi dengan blockchain lain termasuk Bitcoin dan Ethereum. Jangan bilang Pai tidak punya apa-apa anti. Tidak apa-apa anti apa maksudnya ya. Jadi gini, kalau setelah Mang Adun perhatikan ya dari informasi yang ini ya, Mang Adun juga tidak bisa berasumsi lebih jauh. Cuman menurut informasi yang beberapa waktu lalu masalah liquidity ya atau liquidity, jadi itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya salah satu strategi ya ini ya yang kemarin Mang Adun sampaikan, ada sistem liquidity di Pi Network itu supaya Pi Network itu bisa terhubung dengan cryptocurrency lainnya. Ini nyambung, cuman mungkin maksudnya seperti ini ya. Jadi setelah dapat terhubung, core team belum bisa ya. Ini kan baru tanggal 30 Januari loh, hati-hati ya gitu. Jadi kenapa Pi Network di situ dikatakan ada diksi menentang ya. Jangan bilang di situ tuh, jangan bilang Pi tidak punya apa-apa atau anti atau yang atasnya deh ya. Coba nah yang menentang mana tadi? Kita geser dulu. Nah, itu dia. Jangan bilang Pi tidak menentang. Ini ya, yang Mang Adun lingkari di sini. Jangan bilang Pi tidak menentang. Artinya kan Pi menentang berarti ya. Mungkin maksudnya seperti ini. Jadi walaupun ini kesimpulan setelah 31 Januari 2024 Pi Network akan resmi memiliki smart contract dan dapat bertransaksi dengan blockchain lain termasuk Bitcoin dan Ethereum, tapi Pi akan menentang. Ya, menentang dalam artian mungkin seperti ini karena ini belum open mainnet. Misalkan, karena apa? Kalau misalkan tidak ditentang sama Pi Network gitu ya, itu akan kacau sehingga bisa merusak harga ya, gitu loh. Seolah-olah Pi Network itu disamakan dengan cryptocurrency lainnya dan bisa diperjualbelikan. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang dimaksud sama beliau yang memposting ini yaitu menginformasikan masalah core team itu sebenarnya tetap menjaga, walaupun itu resmi. Ini tidak secara langsung meluruskan ya bahwasanya oke lah resmi gitu, tapi tunggu dulu, semuanya tuh belum jelas gitu, core team belum mengizinkan. Nah, bahasa simpelnya seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan yang beberapa waktu lalu kita tahu apa itu terhubung ke bursa gitu kan. Nah, itu kan ada istilah IOU ya, terus juga exchange seperti itu, baik Binance dan yang lainnya gitu kan. Terus di sini juga katanya bisa terhubung, dapat bertransaksi dengan blockchain lain termasuk Bitcoin dan Ethereum. Itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena apa ya? Kalau misalkan ini benar terjadi strategi core team dengan liquidity system gitu kan. Kemarin itu liquidity full asset ya sistem itu. Jadi kalau misalkan ini benar terjadi, memang tidak secara langsung lah ya. Tidak secara langsung Mang Adun katakan tuh yang lebih besar kemungkinannya itu kan koin digital ya, mata uang digital yang akan lebih mudah berdampingan dengan mata uang digital Pi Network, itu akan lebih mudah ketimbang uang fiat. Cuman untuk saat ini hati-hati dulu ya. Makanya itu gambarnya sirine ya, simbol-simbolnya tuh sirine. Hati-hati gitu, waspada ya, seperti itu. Mungkin peringatan atau apalah gitu, gambar sirine seperti itu gitu. Makanya sampai berapa itu sirinenya ya. Oke, Mang Adun paham maksudnya ya. Kalau misalkan ada yang lebih paham dari Mang Adun, monggo ya. Karena Mang Adun di sini cuma belajar juga gitu kan. Kita sama-sama belajar aja. Oke ya.
kiranya cukup jelas dari penyampaian Mang Adun tadi. Kalau misalkan ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Kalau misalkan ada yang lebih paham dari Mang Adun, monggo di sematkan komentarnya atau komentar, nanti Mang Adun izin untuk menyematkan ya. Di video terbaru Mang Adun ya, di video terbaru Mang Adun itu sebentar internetnya belum hidup. Di video Mang Adun yang ini ya, yang lisensi para pengembang. Nah, ini jadi di sini ada komentar ya yang udah Mang Adun sematkan. Nah, itu karena kan komentar-komentar yang seperti itu dari para pioners itu cukup membantu dan sangat membantu untuk pioners yang lain. Jadi ketika memberikan penjelasan juga bisa lebih mencerahkan gitu loh. Mang Adun di sini ya akui ya, Mang Adun orang biasa ya gitu. Kalau misalkan konten ada yang bilang, "Oh, itu konten baca Twitter," ya monggo, ngapain ditonton, gak usah ditonton, bikin aja Twitter sendiri. Gampang kok. Bahkan Mang Adun menyarankan cobalah tonton channel-channel yang lain gitu loh, jangan cuma nonton channel Mang Adun ya gitu loh. Tapi ya kalau misalkan ada yang katanya setia di channel Mang Adun, ya thank you ya gitu, terima kasih, tidak apa-apa. Jadi maksudnya mengasumsi informasi dari berbagai sumber juga itu penting supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Mang Adun belajar dari para pioners gitu kan, dan pioners juga barangkali ada yang bisa diambil baiknya dari Mang Adun, ya monggo diambil, yang jeleknya kasih ke kucing juga nggak apa-apa. Oke ya, siap. Sekiranya itu tadi pembahasan dari Mang Adun itu soal apa tadi, pengumuman ya, atau peringatan hati-hati atau waspada atau apalah itu yang bergambar sirine ya. Nanti Mang Adun terapkan juga lah di thumbnail gambar sirine itu ya, untuk kita waspada bahwasanya walaupun ini setelah resmi itu bisa bertransaksi dengan blockchain Bitcoin atau Ethereum, tapi waspada, hati-hati, gambar sirine ya tuh. Jadi semoga bisa dipahami. Kita belum ada arahan langsung dari core team ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan core team sudah barulah ya kita lihat saja perkembangannya dulu ini. Jadi ini hanya untuk menginformasikan supaya pioner jangan sampai terkecoh seperti itu ya. Oke, Mang Adun juga turut menyampaikan kepada pioner supaya jangan sampai terkecoh. Misalkan ada oknum yang mengatasnamakan atau mengelabui seperti itu, jangan sampai ya. Tetap kita fokusnya ke core team, cuman kita jangan sampai ketinggalan informasi. Oke, bisa dipahami ya. Thank you buat semuanya. Mang Adun juga mau aktivitas lagi seperti biasa. Yang lagi ngopi, selamat ngopi ya. Yang udah like comment, subscribe, thank you. Yang nggak like juga tidak apa-apa. Yang mau komentar apapun itu monggo ya. Yang mau ngebully silahkan, yang mau muji juga silahkan gitu. Tapi kalau yang ngebully, mohon maaf, Mang Adun udah bilang tidak bisa membalas komentar itu, paling ngasih tanda lope ya. Oke, siap. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada pembahasan yang lebih silahkan di komentar. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.